Aku di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sobat bikin baju selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu. Bertemu lagi dengan saya di channel Ajis The Tailor dalam waktunya petang jahit ngomongin bola. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyapa sahabat lintas profesi, sahabat seprofesi, salam satu jarum. Dan ya sahabat bikin baju, lagi-lagi masyarakat di Republik ini, khusus untuk para pecinta sepak bola pendukung timnas Indonesia, khususnya Garuda Muda, saat ini sudah diberikan kembali ini ya, mendapatkan kembali kabar gembira, kabar bahagia, yang mana timnas U19 asuhan coach Indra Sapri, Pak Kumis, ya, ingat Pak Kumis, yang baru saja membuat berita heboh yang menggemparkan dunia, bukan hanya saja di Asia Tenggara ataupun Asia, di mana anak asuhannya Garuda Muda timnas U19 mampu mengalahkan Argentina dengan skor yang meyakinkan 2-1, sahabat bikin baju, di turnamen East of US Seoul Cup 2024, yang mana di situ ada 4 negara yang tergabung dalam turnamen tersebut, yang mana yang pertama adalah Argentina, yang kedua Korea Selatan, ketiga Thailand, dan keempat timnas kita Indonesia. Dan secara mengejutkan di pertandingan pertama turnamen ini, timnas U19 asuhan coach Indra Sapri mampu menjungkar balikan prediksi dari seluruh pengamat sepak bola dan mampu mengalahkan bukan tim yang kaleng-kaleng di sahabat bikin baju. Tim senior mereka adalah peringkat 1 di ranking FIFA dan peraih Piala ini, trofi Piala Dunia World Cup 2024 kemarin di Qatar kan, 2022 kemarin di Qatar. Dan ini tentunya satu hal yang menjadi kado terindah bagi kemerdekaan negara kita yang ke-79 kan, sahabat bikin baju. Dan sangat menarik ya sahabat bikin baju, yang mana sebetulnya di turnamen ini Coach Indra Sapri itu tidak benar-benar membawa semua pemain inti dari timnas U19 kita. Itu kan tidak ada Jens Stefan yang kemarin menjadi bintang di AFF U19 di Indonesia, yang ketika itu kita menjadi juara juga kan. Tidak membawa Werber Jardim, tapi dengan komposisi pemain yang beberapa pemain, ada pemain baru ya yang diikutsertakan di turnamen ini, justru peningkatan dan progres dari segi permainan dan taktik ini terlihat sangat jelas perbedaannya ataupun peningkatannya dari penampilan mereka di AFF U19 kemarin waktu di Indonesia. Dan yang paling menonjol adalah dalam hal fisik ya, fisik. Mereka kita lihat kemarin meskipun secara tentunya nama besar ataupun secara tentunya latar belakang setiap pemain yang tampil di turnamen ini ya, khusus dari timnas Argentina, mereka berlatar belakang bermain di klub-klub yang tentunya klub-klub ternama. Ternyata pemain timnas kita tidak takut dan justru tampil lebih dominan. Itu bukan kemenangan yang kebetulan sahabat bikin baju, karena kita lihat secara data dan fakta secara statistik kan, dari mulai penguasaan bola, shot on target, ball possession, itu kita jauh unggul dari timnas Argentina kemarin. Dan di sini mungkin Argentina masih dinaungi dari keberuntungan sahabat bikin baju. Karena apa? Karena sebenarnya itu Indonesia bisa mencetak lebih dari 2 gol kalau seandainya tendangan dari Donitri tidak masih bisa sedikit tersentuh ya, terdeteksi dari pemain Argentina, penjaga gawang, terus dengan dari Buffon juga kan masih membentur mestar gawang dari Toni Firmansyah. Itu seandainya kalau Argentina tidak dinaungi oleh lebih keberuntungan, itu kita bisa mencetak
mencetak 3 sampai 4 gol itu sahabat bikin baju. Dan menariknya ya sahabat bikin baju, dari Indra Sapri ini yang sebelumnya dulu kita bahas di video waktu masih turnamen itu dalam bahasan turnamen AFF U19 yang kemarin di Surabaya kan sahabat bikin baju. Coach Indra Sapri ini dalam merakit tim ini dan umumnya sih bukan hanya Coach Indra Sapri, umumnya seluruh semua pelatih juga sama ya, Coach Sintayong juga sama. Itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar sahabat bikin baju. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk apa? Untuk memadukan kerjasama, chemistry antara pemain di timnas. Nah, dan puncaknya mungkin sekarang sudah sedikit mendekati hasil yang diinginkan lah dari racikan Coach Indra Sapri ini. Dan mudah-mudahan nanti puncaknya, top of the topnya itu akan ada di babak final Piala Asia U19 yang akan diselenggarakan di China nanti. Dan tentunya kita berharap ya ini tidak hanya akan menjadi euforia yang sesaat, karena meskipun tajuknya hanya pertandingan turnamen yang bukan resmi ataupun hanya pertandingan persahabatan, tapi ini dari segi kualitas tim yang ikut tampil di turnamen ini, terus nanti kepentingan dari setelah turnamen ini diselenggarakan itu sangat menentukan sekali bagi bagi bentuk dari permainan dan kesulitan timnas U19 ini, Garuda Muda ini sahabat bikin baju. Karena kita kan nanti akan setelah selesai turnamen ini kita akan masuk ke ajang yang sesungguhnya, yaitu kualifikasi penyisihan prakualifikasi grup untuk Piala Asia di China nanti. Kita kan tergabung di grup yang mana ada Yaman, ada Maldewa, yang sebenarnya kalau sudah sudah bertanding di prakualifikasi nanti, itu seharusnya setelah kita mendapatkan pelajaran berharga di turnamen ini, itu akan sangat memberikan dampak khusus untuk kepercayaan diri para pemain, karena sesungguhnya lawan yang di prakualifikasi nanti itu tidak seberat yang di turnamen ini. Dan nanti justru perjuangan yang lebih beratnya lagi sesungguhnya adanya lolos dari prakualifikasi nanti, yaitu di ajang Piala Asianya yang di China. Itu sahabat bikin baju. Dan semoga saja ini berdampak memberikan efek positif ke timnas-timnas yang lain, karena kita tahu kan di pekan-pekan ini akhir Agustus dan menjelang September, terus nanti di akhir September juga itu timnas Indonesia di semua level kan, dari timnas senior, timnas U19, U17 ini akan ada ajang yang diikuti. Yang terdekat mana nanti ada prakualifikasi Piala Asia U19 asuhan Coach Indra Sapri ini ya, yang mana nanti setelah selesai turnamen di EO Seoul Cup 2024 ini akan langsung terjun di ajang prakualifikasi Piala Asia U19. Dan nanti di tanggal 5 atau 6 September ya, itu timnas senior yang kita tunggu-tunggu. Timnas senior dari asuhan Coach Sintayong yang akan berlaga di round ketiga kualifikasi Piala Dunia di kandang Arab Saudi. Itu sahabat bikin baju. Nah, mudah-mudahan prestasi dari timnas U19 asuhan Coach Indra Sapri ini akan berefek kepada timnas senior, dan mudah-mudahan Coach Sintayong nantinya bisa menemukan formasi dan meramu taktik terbaik untuk menghadapi Arab Saudi. Dan seandainya saja nanti Indonesia mampu setidaknya menahan imbang atau bahkan mungkin bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Arab Saudi, ini bahkan akan lebih heboh lagi sahabat bikin baju, akan lebih ramai lagi persepak bolaan terusus di Asia ini. Dan untuk di level U17 dari asuhan Coach Nova Arianto setelah kemarin di pertandingan persahabatan di Pulau Dewata dalam pertandingannya menghadapi timnas India U17 dalam 2 leg pertemuan friendly match ini, di pertemuan pertama timnas asuhan Coach Nova Arianto ini mampu mengalahkan timnas India dengan skor 3-1.
Meskipun akhirnya di leg kedua dikalahkan timnas kita dikalahkan India 0-1. Tapi tidak mengapa. Lebih baik mungkin di ajang uji coba itu kita kalah, tapi kita mendapatkan evaluasi yang maksimal, bahan analisis yang maksimal untuk pertandingan sesungguhnya nanti di penyisihan prakualifikasi Piala Asia yang akan diselenggarakan di Kuwait ya, karena di situ kita tergabung dengan Australia juga. Jadi harapan dengan hasil uji coba kemarin di Bali di Stadion Iwayan Dipta melawan India, Coach Indra Sapri sudah mendapatkan ataupun bisa memperbaiki apa yang masih kurang dan apa yang masih menjadi PR khusus di timnas. Dan yang kita lihat kemarin mungkin ya di lini belakang terutama di timnas 17 dan menariknya dari ketiga trisula pelatih timnas ini ya, dari mulai yang senior Coach Sintayong, yang U19-nya Coach Indra Sapri, yang U17-nya Nova Arianto, ini menjadi sepertinya ada satu hal inti yang tertular dari timnas senior ke timnas juniornya, terutama dalam hal fisik sahabat musik. Kita lihat kan kemarin di pertandingan saat melawan Argentina U19, ini sangat berbeda dengan permainan mereka saat di AFF kemarin saat menjuarai Piala AFF kan, terutama dalam hal kecepatan fisik gitu ya, dan kerapihan dalam permainan, pola permainan dalam hal passing. Bahkan yang kita lihat dulu jarang gitu ya, dari di U19 ini kemarin dari tembakan jarak jauhnya yang sangat bagus ya sahabat bikin baju, sangat akurat. Ini menjadi nilai tambah bagi ataupun modal dan bekal untuk nanti di ajang ini sesungguhnya. Dan ini menjadi satu sepertinya ciri khas yang paling nampak gitu loh dari timnas Indonesia, dari yang senior U19 dan U17 dalam hal fisik. Mungkin ini efek dari hal yang paling dasar yang digembar-gemborkan oleh STY, itu kan dari hal segi fisik, mental kan, fisik dan mental. Kita lihat sekarang anak-anak sudah, para pemain baik yang senior maupun yang junior udah lebih dalam hal kepercayaan diri. Kita lihat kan dari mulai mereka memasuki lapangan, dalam hal ketenangan dalam bermain itu sudah semakin membaik. Dan ini semoga saja akan terus berlanjut ya sahabat bikin baju atas, akan terus berlanjut hal yang positif ini di timnas kita di segala kelompok usia ini ke depannya, karena harapan kita kan ini tumpuannya sebenarnya ada di timnas senior, dan harapan kita nanti timnas senior bagaimanapun caranya, seberat apapun perjuangannya, semoga saja bisa berjuang dengan maksimal dan bisa tampil di Piala Dunia 2025 di Amerika, Meksiko, dan Kanada nanti. Dan kita membayangkan bahwasanya di Piala Dunia nanti, di Amerika nanti, itu Argentina akan membuka turnamen tersebut di pertandingan pertama dengan menghadapi Argentina yang notabene sebagai juara bertahan ya, akan menghadapi pendatang baru dari Asia Tenggara, tim debutan di Piala Dunia, yaitu timnas Indonesia. Layaknya dulu Piala Dunia sebelumnya kan seperti itu. Di pertandingan pembuka biasanya itu juara bertahan yang akan bertanding duluan, dan biasanya di situ terjadi kejutan seperti halnya di Piala Dunia 1990 di Italia kan, waktu Argentina dikalahkan oleh Kamerun dan skor 0-1 oleh golnya Roger Milla. Terus saat Prancis kan, setelah juara di Prancis, terus di Jepang, Korea di pertandingan pembuka dikalahkan oleh Senegal. Dan impian kita akan timnas kita pun seperti itu nanti. Dan ini akan menjadi semoga saja gitu ya ke depannya menjadi rival baru. Argentina ini menjadi rival baru bagi timnas kita. Yang dulu rival kita adalah Malaysia, Vietnam, Thailand,
terus Australia, terus Korea, dan sekarang harapan kedepannya sudah naik lagi levelnya, sudah bukan Korea lagi, sudah bukan Thailand lagi, tapi Argentina. Dan itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Video ini adalah sebuah ekspresi dari kebahagiaan para pecinta sepak bola di tanah air di Indonesia terhadap hal-hal positif, prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh timnas sejauh ini di era-era sekarang, di era-era PSSI, di era-eranya Pak Erick Thohir. Karena kita tahu dulu pernah kan timnas U19 kita berhadapan dengan Argentina di Piala Dunia U19, U20 tahun berapa itu kan kita dikalahkan dengan skor 5-1 di era-eranya Maradona, dan setelah itu pun kita tidak pernah jangankan menang, imbang pun kan tidak pernah untuk melawan Argentina. Dan akhirnya sekarang mungkin waktunya yang diberikan oleh Tuhan kan kepada timnas kita untuk bisa mengalahkan Argentina. Dan ini mudah-mudahan bukan hanya salah satu kejutan saja, tapi menjadi sebuah awal ke depannya. Dan kita harapkan kita bersaing dengan negara-negara kuat dari belahan Amerika, benua Amerika, Eropa, Afrika, Sobat Bikin Baju. Dan kita doakan timnas senior yang akan bertandang ke Arab Saudi nanti juga bisa memberikan kejutan dengan hasil setidaknya imbang, atau bahkan kalau bisa memenangkan. Karena itu peluangnya sangat terbuka, Sobat Bikin Baju. Tidak ada hal yang tidak mustahil. Dan kita doakan saja semoga jalan mereka dimuluskan ataupun dipermudah, diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir untuk malam hari ini itu saja yang kita bicarakan, Sobat Bikin Baju. Sekali lagi semangat untuk Trisula, pelatih timnas kita, Coach Sintayong, Coach Indra Sapri, dan Coach Nova Arianto. Semoga lebih fokus dan bisa memberikan kejutan-kejutan berikutnya kita nanti. Dan terakhir dari saya, jangan lupa istirahat yang cukup, salam jaga kesehatan, olahraga terakhir, salam bikin baju.